Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah. Kali ini saya akan memberikan tutorial terkait Google Classroom, yakni tutorial video bagian ke-7 tentang 2 cara membuat absen di Google Classroom. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan tentu saja subscribe. Pilih logo lonceng, pilih semua. Ini agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait channel ini. Baik, untuk membuat absen di Google Classroom dapat kita lakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama, memanfaatkan fitur yang sudah tersedia di Google Classroom. Cara yang kedua yakni memanfaatkan bantuan Google Form yang tentunya juga nanti akan menjadi satu bagian di Google Classroom. Untuk cara yang pertama yakni menggunakan fitur yang sudah disiapkan oleh Google Classroom. Seperti biasa, pertama-tama kita buka search engine kita, yakni Google Chrome. Kemudian jangan lupa sign in ke akun Google kita. Kemudian pilih Google Apps atau aplikasi Google. Kemudian cari Classroom. Ini sudah ada. Kita tekan. Kita tunggu. Oke, saya pilih kelas percobaan saya. Oke, cara pertama seperti yang saya sampaikan di awal, yakni memanfaatkan fitur yang sudah tersedia di Google Classroom. Sama seperti ketika kita ingin membuat topik yang baru. Kali ini kita akan membuat topik khusus untuk absen. Kita menuju ke tugas kelas. Kemudian kita buat topik yang baru. Nama topiknya tentu saja absen atau daftar hadir. Terserah yang mana yang ingin kita gunakan. Kemudian klik tambahkan. Nanti tujuannya semua absen itu kita masukkan ke dalam topik absen sehingga semua absen-absen kita terstruktur dan rapi. Langkah berikutnya yakni membuat absen, itu dengan cara mengklik tombol yang saya tunjukkan ini. Kita buat. Yang kita pilih adalah bagian pertanyaan atau bahasa Inggrisnya question. Kita klik. Kemudian di sini diberikan judul sesuai dengan absen hari ini. Misalnya absen IPA Kamis 4 April 2020. Langkah selanjutnya, silahkan klik tombol buat ini lagi. Kemudian pilih bagian pertanyaan atau question. Kemudian isi bagian pertanyaan ini dengan judul absen sesuai dengan absensi hari ini. Misalnya
absen 4 April 2020. Untuk petunjuknya silakan diisi dengan tulisan misalnya silahkan isi absensi di bawah ini. Kemudian langkah berikutnya pada bagian yang saya tunjukkan dengan mouse ini, jawaban singkat ini kita ubah menjadi pilihan ganda. Nah, di opsinya ini kita isi sesuai dengan keterangan dari masing-masing siswa nanti yang akan mereka pilih. Misalnya yang pertama adalah hadir, yang kedua misalnya sakit, yang ketiga adalah izin. Ini dengan asumsi bahwa absen ini adalah absen online, sehingga jika ada siswa kita yang sakit dan izin, ini mereka pun dapat mengisinya karena bisa mengisi di mana saja asalkan terkoneksi dengan internet. Langkah selanjutnya, apabila kita ingin memberikan absen ini ke seluruh kelas, itu bisa mencentang semua kelas-kelas kita dan untuk semua siswa. Untuk bagian poin ini kita klik pada bagian drop down ini, kemudian kita pilih tidak dinilai karena ini bukan pertanyaan untuk dinilai, melainkan absen yang akan diisi oleh siswa-siswi kita. Kita klik tidak dinilai, kemudian tenggang waktunya kita pilih pada bagian drop down ini sesuai dengan hari ini 4 April. Kita pilih batas waktunya sampai kapan, misalnya hanya sampai jam 13.00 misalnya. Kemudian topiknya kita masukkan ke topik absen yang sudah kita buat agar nantinya semua absen kita masuknya ke bagian topik itu sehingga mudah untuk kita cari dan klasifikasi. Kemudian pada bagian di bawah ini yang tertulis siswa dapat melihat ringkasan kelas, ini jangan dicentang. Ini untuk mencegah siswa mengetahui ringkasan dari absensi yang sudah kita bagikan. Oke, sudah siap. Selanjutnya kita tanyakan. Nanti berikutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara siswa mengisi absen yang kita buat dengan cara pertama ini. Tanyakan. Oke, kita masuk ke akun siswa. Jadi akun siswa ini sama tampilannya atau hampir mirip ketika dia menggunakan Android maupun PC dan laptop. Baik, ini tampilan yang muncul di akun siswa atas nama Ahmad Wildan. Gurunya memposting pertanyaan baru terkait absen 4 April 2020. Siswa sisa mengisi apakah dia hadir. Jika hadir, siswa tersebut mencentang bagian ini, kemudian diserahkan. Kemudian ada konfirmasi, Anda tidak dapat mengubah jawaban setelah dikirimkan. Oke, kita serahkan. Kita tunggu. Nah, selanjutnya pada bagian di bawah ini terdapat juga kolom komentar jika siswa kita ingin berkomentar setelah mengirim absen. Misalnya mencantumkan keterangan ketika ada siswa yang mengisi sakit, itu bisa diperjelas sakitnya apa, apakah tipes, panas, batuk-batuk, dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan.
Saya akan melengkapi dua siswa yang mengabsen sehingga nanti di peninjauan absensi siswa saya akan memperlihatkan dengan jelas tampilannya seperti apa ketika Bapak Ibu Guru atau Bapak dan Ibu dosen membuka absensi kehadiran ini. Oke, kita kembali ke tampilan akun guru untuk melihat absensi dari siswa yang sudah diserahkan. Baik, kita kembali ke tampilan guru. Tadi sudah ada dua siswa yang mengabsen, satu atas nama Ahmad Altaf dengan menyetor absensi kehadiran keterangan hadir, dan satu lagi Ahmad Wildan menyetor absensi kehadiran dengan keterangan sakit. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihat absensi dari siswa-siswi atau mahasiswa kita? Silahkan klik pada bagian yang saya tunjukkan ini, absen 4 April 2020. Di sini tertulis sudah ada dua siswa yang menyerahkan. Tenggak waktunya, batas waktu absensi hanya sampai jam 1 siang. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul keterangan ada Ahmad Altaf, ada Ahmad Wildan yang sudah menyetor absensi kehadiran mereka dengan keterangan yang ada di samping ini. Ada hadir 1 orang, sakit 1 orang, izin 0. Untuk melihat siapa saja yang hadir, silahkan Bapak Ibu klik bagian kata hadir ini. Sini langsung muncul Ahmad Wildan. Jika ingin melihat siapa yang sakit, silahkan klik pada bagian yang saya tunjukkan ini, kata sakit. Nah, ini muncul Ahmad Altaf. Karena pada bagian ini tidak tertera apakah dia menyetorkan hadir atau sakit. Tapi di bagian ininya akan diperjelas, akan muncul kotak centangan, ada hadir, ada yang sakit. Jika ada izin, di sini juga nanti muncul kotak izin. Jika ingin mengurutkan nama siswa sesuai abjad, silahkan dilihat pada bagian yang saya tunjukkan ini. Bagian ini dilengkapi dengan panah ke bawah, drop down. Silahkan diurut misalnya menurut jawaban atau diurut berdasarkan nama depannya. Nah, ini kalau diurut sudah terurut. Nah, ini adalah cara membuat absen dengan cara pertama, yakni memanfaatkan fitur yang sudah tersedia di Google Classroom. Untuk membuat absen berikutnya, silahkan dibuat seperti di awal tadi. Masuk lagi ke tombol buat. Nah, seperti ini saya tunjukkan. Masuk ke tugas kelas. Kita buat lagi absen yang baru, tetap pada bagian kolom pertanyaan. Kemudian dibuatkan judulnya absen misalnya tanggal 5, 6 dan seterusnya, diberikan pada tiap kali pertemuan pada kelas-kelas yang kita ajar. Oke, berikutnya saya akan memperlihatkan cara yang kedua, yakni membuat absen di Google Classroom dengan memanfaatkan bantuan Google Form. Langkah pertama yang kita lakukan sama seperti cara yang pertama, yakni menuju ke tab tugas kelas atau classwork. Kita klik, kemudian tekan tombol buat atau ada logo tambahnya ini, diklik, kemudian pilih materi. Sebelum kita mengisi, saya menyampaikan bahwa absen yang akan kita buat nantinya ini dengan bantuan Google Form adalah absen yang secara berulang dapat kita gunakan tanpa mesti mengupload ulang. Cukup memerintahkan kepada siswa kita untuk mengaksesnya, sehingga absen ini nanti akan kita tempatkan di topik. Banyak juga saya melihat
ada yang ingin membuat absen di Google Form, itu mesti keluar dari aplikasi Google Classroom, kemudian nanti menautkannya. Ini tidak perlu karena Google Classroom sudah menyiapkan. Inilah yang saya sampaikan di awal tadi, tetap menyatu di dalam Google Classroom. Oke, kita isi judulnya sesuai apa yang saya sampaikan tadi. Ini akan kita pakai secara berulang, jadi judulnya cukup absensi siswa. Kemudian bagian deskripsi silahkan dituliskan. Silahkan mengabsen terlebih dahulu tiap kali pertemuan kita dimulai. Ini yang perlu disampaikan kepada siswa kita. Kemudian tahap berikutnya yaitu di sini ada dua tombol, ada tambahkan. Ini jika kita ingin mencari Google Form yang sudah kita buat. Ini jika kita ingin mencantumkan link dari Google Form kita. Ini jika kita ingin mencantumkan file, dan ini video. Yang kita pilih adalah tombol buat. Kita klik, kemudian kita pilih formulir. Oke, sudah masuk di formulir kosong. Kita close saja bagian pop-up tadi. Kita isi di sini dengan judul seperti yang tadi, absensi siswa. Ini akan secara otomatis berubah juga yang di bawah. Nah, ini cukup diklik saja. Selanjutnya isian pertama. Ingat, absen ini akan dipakai secara berulang kali selama pertemuan kita. Berarti item yang perlu kita cantumkan yaitu tanggal. Di sini jenis pertanyaannya kita ubah menjadi date atau tanggal. Keterangannya kita tulis tanggal pertemuan. Kemudian jangan lupa diwajibkan agar siswa kita tidak terlewatkan dengan isian ini. Kemudian kita tambah item yang kedua, tentu item terkait pertemuan. Pada jenis pertanyaannya supaya tidak memanjang, tidak mengambil banyak tempat, kita ubah menjadi drop down. Jadi ini pertemuan, ditulis saja 1. Misalnya ya, ini hanya contoh pertemuan kita selama pembelajaran, misalnya 1 bulan itu, atau justru sampai 1 semester ada 20 kali, silahkan ditulis sampai 20. Atau lebih bagus lagi, di sini ditulis judul pertemuannya. Misalnya pertemuan pertama pembahasannya terkait organ pencernaan. Organ pencernaan. Oke, pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Setelah item pertemuan, jangan lupa diwajibkan juga ditambah lagi item berikutnya, tentu item isian nama lengkap. Ini akan dibaca secara otomatis oleh sistem. Jenis pertanyaannya diubah menjadi short answer.
jangan lupa diwajibkan. Kemudian isian yang kedua, tentu saja tolong diingat, absensi ini akan diakses oleh semua kelas yang kita ajar agar memudahkan kita untuk mengklasifikasi hasil spreadsheet-nya nanti. Maka perlu ada item kelas. Jadi di sini kita tulis kelas, kita pilih multiple choice bisa, drop down bisa. Mungkin karena jumlah siswa kita yang sedikit, kita pilih multiple choice saja, atau jumlah kelas kita sedikit, misalnya 81, 82, cukup diklik akan bertambah 83. Nah, setelah isian kelas, tentu yang paling penting di absen adalah terkait keterangan mereka. Apakah hadir, apakah izin, atau sakit. Maka item berikutnya jangan lupa diwajibkan untuk isian kelas. Item berikutnya adalah terkait keterangan. Kita pakai jenis pertanyaannya multiple choice saja karena hanya 3. Keterangannya hadir, sakit, kemudian izin. Oke, ini dengan asumsi bahwa absensi ini adalah absensi online, sehingga anak-anak kita yang tidak sempat hadir juga bisa melakukan absensi, apakah dia sakit atau izin. Oke, item-item yang penting sudah termuat. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan jika masih ada yang ingin ditambahkan, misalnya nomor absen atau NISN-nya, nomor induknya. Tahap berikutnya silahkan jangan sampai kita lupa, yaitu setting Google Form ini atau form absen ini sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama, pada bagian general atau umum, yang perlu dicentang adalah edit after submit, karena tentu kita menginginkan ketika ada siswa yang salah dapat dia edit setelah kirim, tidak perlu lagi masuk, sehingga menghindari absen double atau nama yang double. Biasanya kan seperti itu, ketika ada yang salah mau diulangi. Nah, ini kita centang saja di sini. Jangan sampai kita mencentang limit to one response. Ketika kita mencentang ini, maka absen ini hanya akan dapat diakses satu kali oleh siswa-siswa kita. Jadi cukup edit after submit saja. Bagian presentation untuk show progress bar tidak perlu shuffle question, ini bukan jenis pertanyaan ulangan, jadi tidak perlu kita acak. Kemudian pada bagian show link to submit another response, ini yang perlu kita hilangkan centangnya supaya tidak memunculkan link baru setelah submit, karena ketika muncul itu akan memudahkan siswa kita untuk masuk kembali ke absen, sehingga resiko nama double itu bisa meningkat. Untuk confirmation message-nya, setelah mereka mengirim, silahkan dituliskan terima kasih, absensi Anda telah terkirim. Oke. Untuk quizzes tidak usah diganggu gugat, ini bukan pertanyaan quiz ya, karena ini absensi saja. Setelah selesai, kita klik save. Jadi ingat, untuk bagian setting jangan sampai lupa untuk men-save.
Jika tidak di save, maka pengaturan yang kita buat sejak awal tadi itu tidak akan tersimpan. Oke, setelah di save, untuk bagian formnya ini seperti yang pernah saya sampaikan, sifatnya base cloud sehingga tersimpan otomatis tanpa perlu kita save. Absensi sudah selesai, silahkan kembali ke Google Classroom kita. Kemudian pengaturan berikutnya ini diperuntukkan untuk kelas berapa saja. Silahkan dicentang kelas-kelas kita. Semua siswa juga sudah benar. Dan jangan lupa pilih topiknya. Topiknya letakkan di absen, supaya nanti ketika awal absen ini kita rilis, disampaikan juga di bagian pengumuman atau bisa dipertegas di bagian deskripsi ini bahwa absen akan selalu tersedia di topik absen. Jadi setiap akan memulai pertemuan, siswa kita mengakses bagian topik lagi, item absen, dan mengisi. Ketika selesai, silahkan klik posting. Oke, sudah masuk absensi siswa. Pada bagian absen ini membuat absen dengan cara kedua. Yang ini tadi cara pertama. Kalau cara kedua cukup satu kali saja dibuat untuk sekian banyak pertemuan, tapi untuk cara pertama mesti berkali-kali tiap kali pertemuan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara siswa mengabsen di cara yang kedua ini. Kita menuju ke akun siswa dulu. Oke, kita sudah masuk di akun siswa atas nama Ahmad Wildan. Yang muncul tentu pada bagian stream atau forumnya adalah gurunya memposting materi baru berupa absensi siswa. Cara siswa mengisi, siswa mengklik formulir absensi siswa, kemudian mengisi tanggal pertemuannya, misalnya hari ini, kemudian pilih pertemuan keberapa, nama lengkapnya, kemudian kelasnya kelas berapa, keterangannya hadir, kemudian kirim. Oke, ini ada edit tanggapan. Jika ada yang dirasa salah, silahkan diperbaiki. Siswa tersebut bisa memperbaiki. Ini pertemuan pertama. Pertemuan kedua begitu lagi. Silahkan, sudah tidak perlu lagi diposting ulang, cukup diumumkan di bagian tab pengumuman atau stream kepada siswa kita untuk mengabsen di bagian topik absen atau di bagian classwork tab absen. Kita coba satu akun siswa lagi, sama seperti yang pertama. Oke, ini akun siswa yang kedua atas nama Ahmad Altaf. Sama seperti siswa yang pertama, sisa diklik linknya, kemudian masuk mengisi absennya sesuai dengan tanggal pertemuannya, kemudian pilih pertemuan pertama, nama lengkap Ahmad Altaf, kemudian kelasnya juga 81, keterangannya misalnya sakit, kirim. Oke, sekarang kita kembali ke akun guru. Oke, sekarang kita masuk ke akun guru. Kita refresh dulu.
Oke. Untuk melihat absensi siswa jadi tidak sama dengan jika kita memberi tugas, ada keterangan berapa siswa yang menyetor, berapa siswa yang belum menyetor kehadirannya. Caranya silahkan diklik form yang sudah kita buat ini, atau untuk pertemuan berikutnya bisa langsung cek di tugas kelasnya pada bagian topik absen di bagian absensi siswa. Kita klik, kemudian bisa lihat materi, kemudian klik, bisa juga tadi langsung diklik. Nah, ini kita klik. Ini absensi tadi, kita akan lihat respons atau tanggapan dari siswa atau siapa saja siswa yang sudah mengabsen. Kita klik pada bagian yang bergambar pena ini, kita klik, kemudian masuk ke bagian respons. Ini sudah ada 2 siswa. Jika ingin melihatnya manual, silahkan dilihat di sini. Ini untuk manualnya, per individunya bisa klik pada bagian ini, isian mereka, atau langsung melihatnya dalam bentuk spreadsheet. Jika banyak, kelebihannya spreadsheet itu nanti bisa kita download dalam bentuk Excel dan bisa dilihat secara offline. Bagian ini silahkan dihilangkan saja, kemudian kita create. Kita tunggu. Nah, ini adalah hasil absensi siswa kita. Sebenarnya di Google Form itu sudah menyiapkan tanggal absensi, tapi alangkah baiknya kita lengkapi dengan tanggal pertemuan. Jika kita ingin mengurutkannya berdasarkan tanggal, kemudian kita mengambil pada bagian tanggal pertemuannya ini yang kita filter. Jika kita ingin mengurutkannya berdasarkan kelas, maka pada bagian kelas ini kita filter. Bagaimana cara membuat filter? Ya, silahkan klik dulu pada bagian top dari tabel ini, kemudian klik pada bagian yang corong ini yang saya tunjukkan, kemudian create new filter view. Nah, kita klik. Nah, ini sudah ada. Kalau kita ingin mengurutkan namanya, silahkan klik di sini A ke Z, mengurutkan tanggalnya dari A ke Z, atau melihat siapa saja yang hadir A ke Z, dan seterusnya. Kemudian jika kita ingin mendownloadnya, misalnya ini siswanya sangat banyak, jaringan tidak memadai, ya kita download spreadsheet ini ke dalam bentuk Excel. Caranya sisa klik file, kemudian pilih item download dalam Microsoft Excel, diklik. Nah, ini sudah terdownload. Sisa kita buka. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan Excel-nya yang bisa Bapak Ibu olah kemudian. Tiap pertemuan tentu tanggalnya akan berbeda, silahkan diklasifikasi. Bisa juga jika misalnya absen hari ini sudah diambil, pada bagian ini bisa kita delete, kita hapus untuk semua respon, sehingga yang masuk lagi adalah data-data terbaru. Oke, demikian tutorial yang saya sampaikan terkait bagaimana cara membuat absen di Google Classroom, atau 2 cara membuat absen di Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.